Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Putra Sugiarto, NIM A71018037 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya membuat video yaitu menjawab soal UAS, yaitu cloud computing. Yang pertama, membuat analisis risiko keamanan terhadap perusahaan beserta penjelasannya. Yaitu jawaban saya yaitu pertama, cloud computing adalah istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengelolaan daya komputasi melalui jaringan internet terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Yaitu ada 3 kategori cloud computing, yaitu pertama ada IaaS, mengacu pada sumber daya infrastruktur berbasis cloud yang memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk membantu organisasi membangun dan mengelola server, jaringan sistem operasi, dan menyimpan pelanggan dapat mengakses dan menyimpan data dan server melalui dashboard atau API, Application Programming Interface. Di sini ada 3 contoh, yaitu yang pertama ada Amazon Web Service atau AWS. AWS diawasi oleh Amazon dan digunakan untuk komputasi awan on demand secara berlangganan untuk membantu perusahaan menyimpan data dan mengirimkan konten. Yang kedua ada Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah produk IaaS memungkinkan untuk menguji dan mengelola aplikasi melalui jaringan pusat data Microsoft. Selanjutnya ada PaaS, yaitu mengacu pada layanan platform berbasis cloud yang memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi custom dengan PaaS. Aplikasi custom ini bisa dibangun secara online tanpa harus berurusan dengan penyajian data, penyimpanan, dan manajemen. PaaS ini menyediakan platform secara online yang dapat diakses oleh berbagai pengembang untuk membuat perangkat lunak yang disampaikan melalui internet. Selanjutnya yaitu ada contohnya, yaitu contoh PaaS, yaitu ada Google App Engine. Google App Engine memungkinkan mengembangkan, membangun, dan menghosting aplikasi web di pusat data berbasis cloud yang dikelola oleh Google. Lalu yang kedua ada OpenShift. OpenShift adalah perangkat lunak PaaS on-premise. Keuntungan terbesar dari PaaS adalah kontrol yang diberikan administrator IT terhadap perangkat lunak dan aplikasi platform yang sedang dibangun. Kerugian dari model PaaS adalah Anda hanya dapat mengontrol apa yang dibangun di platform. Sehingga jika ada pemadaman atau masalah dengan perangkat keras atau sistem operasi yang dibangun di platform, itu tidak meliputi perangkat lunak. Yang terakhir yaitu ada SaaS, yaitu mengacu pada perangkat lunak berbasis cloud yang di-host online oleh perusahaan dan bisa dibeli secara berlangganan atau dikirim melalui internet. Produk SaaS adalah salah satu layanan komputasi awan yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka karena mudah digunakan dan dikelola dan sangat scalable karena tidak perlu diunduh dan dipasang di masing-masing perangkat untuk menyebarkan ke seluruh tim atau perusahaan. Ini sangat berguna bagi tim yang bekerja dengan terpisahkan ruang dan jarak. Contohnya yaitu ada Jira. Jira yaitu adalah perangkat lunak manajemen proyek dikirimkan oleh Atlassian dan dapat dibeli secara berlangganan. Yang kedua yaitu Dropbox. Dropbox adalah alat SaaS berbagi file yang memungkinkan banyak pengguna dalam grup atau organisasi untuk mengunggah dan mengunduh berbagai file. Yaitu di sini saya mengambil analisis. Yang pertama ada kerahasiaan data, infrastruktur cloud computing yang memungkinkan akses dan penggunaan secara bersamaan, menimbulkan masalah
privasi data, termasuk konsekuensi hukum akibat adanya penyimpangan penggunaan terhadap informasi rahasia atau rahasia suatu bisnis. Dengan menyediakan penyimpanan data secara eksternal pada penyedia jasa layanan, meningkatkan kerentanan data sedang diakses atau disalin oleh orang yang tidak berhak. Ancaman privasi data dapat berasal dari pihak internal, dan kebocoran data bisa terjadi karena kegagalan hak akses keamanan di beberapa domain, kegagalan sistem pengiriman data secara elektronik dan fisik pada saat melakukan proses backup pada jaringan cloud. Selanjutnya yang kedua ada kontrol terhadap data, yang dimana solusi cloud mengakibatkan sulitnya untuk menjaga keamanan privasi data, pencurian identitas, dan cybercrime. Perusahaan tidak memiliki kontrol secara langsung terhadap data yang disimpan pada penyedia layanan. Sebuah perusahaan dalam cloud yang melakukan pelanggaran hukum dan adanya tindakan penyitaan data dapat menyebabkan data rahasia semua perusahaan yang berada dalam satu penyedia layanan cloud akan ikut terekspos. Ketiga yaitu ketersediaan data dan layanan, yang dimana prosedur pemulihan data atau recovery harus teruji dan terencana karena sangat penting dalam hal menjamin ketersediaan layanan dan data. Resiko lainnya termasuk kerahasiaan data dapat menghambat prosedur pengujian backup dan restore data. Dan jika terjadi insiden pelanggan cloud lainnya dapat mendapatkan prioritas tinggi dalam proses recovery data. Terima kasih. Itu yaitu jawaban dari yang A.